Semoga yang lagi dengerin cerita ini diberi kesehatan, rezeki yang nyata, dan rezeki yang cukup. Amin. Perkenalkan, aku Faiz, umur 29 tahun, seorang TKI di Taiwan. Hidup di perantauan itu kadang nggak mudah. Pagi kerja, malam capek, kadang cuma bisa melamun sambil nahan kangen kampung halaman. Tapi di balik itu semua, aku punya satu cerita yang bikin aku selalu senyum kalau ingat. Cerita ini tentang aku dan seorang teman bernama Meli. Hari itu kebetulan libur kerja. Aku bangun agak siang, dan ternyata belum sarapan. Perut udah keroncongan, kepala juga agak pening. Pas keluar kontrakan, aku ketemu Meli, tetangga sekaligus teman satu komunitas kerja. "Mas Faiz, sarapan belum?" tanya Meli sambil senyum. "Belum, Mel. Ini perut udah kayak marching band, ribut mulu," jawabku sambil elus perut. Meli langsung ngakak, sampai nutup mulut pakai tangan. "Ya udah, ayo kita cari makan aja, daripada perut Mas bikin konser sendiri." Akhirnya kami jalan bareng ke warung kecil langganan TKI, nggak jauh dari kontrakan. Warung itu sederhana banget, tapi suasananya selalu bikin anget. Ada ibu-ibu dari Jawa yang dagang nasi uduk, lontong sayur, sama gorengan. Aku sama Meli duduk di kursi plastik, pesen 2 piring nasi uduk plus teh hangat. Begitu makanan datang, aromanya langsung bikin perut makin gak sabar. "Waduh, ini sih nasi uduk rasa surga," kataku sambil nyandok pertama. Meli ngakak lagi, sampai nutup mulut pakai tangan. "Ya udah, ayo kita cari makan aja daripada perut Mas bikin konser sendiri." Obrolan pun ngalir santai. Dari makanan pindah ke cerita kerjaan. Meli curhat soal majikannya yang kadang bawel, tapi baik kalau lagi mood. Aku juga cerita soal bosku yang tiap hari hobinya nyuruh-nyuruh tanpa mikir capek. Kami ketawa bareng sambil ngelepas beban pikiran yang biasanya numpuk. "Tahu nggak, Mel?" Aku nyeletuk tiba-tiba. "Apalagi nih, Mas?" "Kalau ngobrol sama kamu, rasanya kayak lagi di kampung. Adem, nggak kerasa jauh dari rumah." Meli sempat diam, terus senyum kecil. "Iya, Mas. Aku juga ngerasain gitu. Mungkin karena sama-sama perantauan, jadi kita ngerti rasanya saling butuh teman ngobrol." Suasananya jadi agak hening sebentar. Cuma suara kipas angin warung yang muter sama orang-orang yang lagi ngobrol di meja lain. Tapi entah kenapa, heningnya nggak bikin canggung, malah bikin aku ngerasa nyaman. Aku iseng ngetahuan lagi. Jangan-jangan kita ini jodoh perantauan ya?" Meli langsung melotot, terus nyubit lengan aku pelan. "Ih, Mas, bisa aja. Sarapan aja baru sekali bareng udah bawa-bawa jodoh." Kami ketawa lagi, tapi dalam hati aku beneran mikir, jangan-jangan bener ya. Hari itu suasana makin cair setelah obrolan di taman. Aku yang biasanya males ngajak jalan jauh, tiba-tiba kepikiran ide nekat. "Mel, gimana kalau kita sekalian jalan ke Taipei? Lihat Taipei 101, kan udah terkenal banget tuh, ikon Taiwan." Meli langsung noleh, matanya agak melebar. "Hah, Mas, jauh amat. Itu kan naik THSR. Lagian aku malu lah, ramai gitu banyak orang. Aku kan, ya gimana Mas, entah kayak turis bingung-bingung." Aku ngakak kecil. "Loh, justru itu serunya. Kita kan udah lama di sini, masa belum pernah main ke sana? Rugi, Mel. Kita bawa handphone, bisa foto-foto. Sekali-kali gaya dikit gak apa-apa." Dia masih geleng-geleng, pura-pura tegas. Enggak, Mas. Aku mending di rumah kontrakan aja. Murah, aman, nyaman." Aku nggak nyerah. "Ya elah, libur kok di rumah? Kamu tuh butuh piknik. Jangan kebanyakan mikir. Kalau malu, ya udah, pura-pura aja jadi orang penting. Kita jalan tegap, sok-sokan sibuk, nggak ada yang peduli kok." Meli akhirnya ketawa sampai nutup mulut. "Dasar Mas Faiz, ada aja idenya, nggak bisa serius." Aku senyum nakal.
Ya udah, kalau nggak mau aku jalan sendiri deh. Foto di depan Taipei 101, terus aku kirim ke grup, biar semua iri. Jangan gitu juga, katanya cepat, matanya melotot, tapi wajahnya jelas kelihatan goyah. Aku makin semangat ngegodain. Lah, kan tadi katanya nggak mau, jadi aku jalan sendiri. Siapa tahu di sana ada yang nawarin foto bareng. Meli buru-buru nyeletuk. Yaudah, yaudah, aku ikut. Tapi jangan norak ya, Mas. Malu banget kalau ketahuan TKI kampung mau gaya-gayaan di depan gedung tinggi. Aku nggak puas. Sip, deal. Biar aku yang atur tiket THSR. Kamu tinggal duduk manis saja. Beberapa jam kemudian, kami beneran udah duduk di kursi empuk THSR. Keretanya bersih, adem, cepet banget. Dari jendela, pemandangan Taiwan melintas kayak film yang diputar kecepatan tinggi. Meli kelihatan agak canggung di awal, tangannya sibuk mainin ujung kerudung. Aku nyenggol pelan. Mel, santai aja. Nggak ada yang liatin kamu. Nih lihat, semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Dia nengok sebentar, terus senyum kecil. Iya sih mas, cuma aneh aja. Aku baru pertama kali naik THSR. Rasanya kayak mimpi. Dulu di kampung, naik kereta biasa aja udah seneng banget. Sekarang bisa duduk di kereta secepat ini. Aku manggut. Ya, kan rezeki namanya. Dulu aku juga nggak pernah kebayang bisa keluar negeri. Tapi ternyata Allah kasih jalan. Meli diam sebentar. Matanya menerawang keluar jendela. Iya mas, aku jadi ingat orang tua. Kalau mereka lihat aku sekarang, mungkin bangga banget. Meski aku capek kerja, tapi bisa ngalamin hal kayak gini, rasanya campur aduk. Aku nggak komentar banyak, cuma senyum sambil ngeliatin dia. Ada sesuatu di raut wajah Meli, antara haru, bahagia, sama rasa rindu yang dalam. Perjalanan terasa singkat, nggak kerasa Taipei udah makin deket. Aku iseng nyeletuk lagi. Mel, nanti pas sampai, kamu yang harus foto duluan ya. Aku jadi fotografer pribadi. Dia ketawa sambil ngibasin tangan. Dasar Mas Faiz. Oke deh, tapi fotonya harus bagus. Jangan bikin aku kelihatan gendut ya. Ya elah, kalau orang cantik tuh difoto dari angle mana aja, tetep cantik. Percaya deh. Wajah Meli langsung merona, pura-pura manyun sambil ngeliat keluar jendela. Tapi aku bisa nangkep jelas, hatinya sebenarnya lagi seneng. Begitu turun dari THSR dan lanjut naik MRT, suasana udah beda banget. Rame orang lalu lalang, suara pengumuman bahasa Mandarin bercampur sama suara turis yang ngobrol berbagai bahasa. Aku sama Meli sempat saling pandang dan ketawa kecil. Kayak ngerasa lagi ada di film luar negeri. Mas, beneran kita kesini? Kata Meli sambil agak merapat. Matanya celingak-celinguk. Aku ketawa. Iyalah, lihat tuh gedungnya udah kelihatan dari sini. Dan bener aja, begitu keluar dari stasiun, gedung Taipei 101 langsung berdiri megah di depan mata. Tinggi banget, menjulang ke langit biru. Aku sendiri sempat bengong, padahal udah sering lihat fotonya. Tapi kalau lihat langsung, rasanya beda. Meli spontan nyelutuk. Masya Allah, tinggi banget ya. Aku jadi kayak semut berdiri di bawahnya. Aku ketawa. Semut cantik maksudnya. Dia langsung nunduk, pura-pura merapikan kerudung. Tapi aku bisa lihat wajahnya udah memerah. Kami jalan pelan di area depan. Banyak turis yang lagi sibuk foto-foto. Aku nyolek lengan Meli. Ayolah, kamu duluan, berdiri situ, aku fotoin. Dia geleng cepat. Aduh malu mas, banyak orang liatin. Nggak ada yang liatin kok. Mereka juga sibuk sama urusan masing-masing. Udah, sana, gaya dikit. Akhirnya dia maju, berdiri agak kaku di depan gedung. Aku angkat HP, pura-pura jadi fotografer profesional. Oke, senyum dikit. Bagus, sekarang gaya ala-ala majalah. Nah, gitu. Oke, sip. Pas aku tunjukin hasil fotonya, dia ngakak. Ya ampun mas, aku jadi kelihatan panik banget. Gedungnya segede gaban, aku kayak titik. Aku ikut ketawa. Tapi tetap cantik kok, gedungnya aja yang kalah. Dia langsung manyun, mas bisa aja ngomongnya, tapi senyumnya nggak bisa disembunyikan. Kami akhirnya gantian, aku yang berdiri, dia yang fotoin. Pas lagi sibuk ngatur angle, tiba-tiba ada turis asing yang nawarin bantuan.
Bahasa Inggrisnya patah-patah. I take picture for both. Aku sempat bengong, tapi Melly cepet nyaut, "Yes, please," sambil ketawa malu-malu. Akhirnya, kami punya foto berdua, berdiri di depan Taipei 101. Hasilnya agak miring, tapi justru itu yang bikin lucu. Aku lihat hasil fotonya sambil nyeletuk. Wah, cocok banget kita. Gedung tinggi, hati bahagia. Melly nutup wajah pakai tangan, ketawa ngakak. "Mas jangan gombal deh, aku jadi malu sendiri." Kami lanjut jalan keliling mall di bawah Taipei 101. Masuk sebentar buat ngadem. Dari eskalator kaca, gedung itu kelihatan makin megah. Melly berdiri agak lama di dekat kaca, tatapannya kosong. Aku deketin pelan. "Mel, kenapa? Kok jadi serius?" Dia narik nafas. "Aku cuma kepikiran aja. Dulu aku nggak pernah mimpi bisa ke tempat kayak gini. Rasanya kayak mustahil. Tapi ternyata aku bisa juga. Kadang aku mikir hidup itu emang penuh kejutan ya, Mas." Aku anggut pelan. "Iya, Mel, sama kayak aku sekarang. Siapa sangka bisa bareng kamu di sini. Padahal dulu aku pikir hidupku cuma kerja, pulang, kerja lagi. Tapi ternyata ada cerita lain." Setelah puas keliling dan foto-foto, perut mulai ngasih kode. Dari tadi cuma ngemil roti sama teh, jelas nggak cukup. Aku lirik Melly yang lagi sibuk lihat-lihat toko oleh-oleh. "Mel, kamu nggak lapar?" Tanyaku sambil pegang perut. Dia ketawa kecil. "Lapar sih, dari tadi nahan aja. Takut Mas Faiz ribet." Aku geleng. "Ribet apaan? Aku udah bunyi marching band lagi. Yuk, cari makan." Kami akhirnya muter ke area food court. Pilihannya banyak banget, dari makanan lokal sampai internasional. Melly agak bingung, tangannya nunjuk sana-sini. "Mas, itu enak nggak ya? Atau yang sana? Tapi pengen juga coba mie Taiwan yang rame banget tuh." Aku ngakak-ngakak. "Lah, kok Sempu dipengenin? Jangan-jangan kamu lapar mata, bukan lapar perut." Dia manyun. "Ya kan sekalian nyobain, mumpung di sini, Mas." Akhirnya kami sepakat pesen mie khas Taiwan sama ayam goreng tepung, yang katanya lagi hits. Ditambah minum jus mangga biar seger. Pas makan, suasananya rame tapi anget. Melly sempat salah sedot jus mangga pakai sedotan, jadi ketelan angin terus batuk-batuk. Aku langsung panik. Hati-hati Mel, jangan buru-buru." Dia sambil ketawa. "Ya ampun, malu banget. Untung nggak ada yang videoin." Aku nimbrung. Kalau ada yang video, bisa viral judulnya, "TKW cantik gagal minum jus." Melly ketawa ngakak sampai matanya berkaca. "Dasar Mas, bikin malu aja." Habis makan, kami jalan sebentar keluar. Lihat suasana malam di sekitar Taipei 101. Gedung itu makin indah kalau malam. Lampu-lampunya nyala terang. Banyak pasangan jalan bareng. Beberapa turis foto-foto dengan tripod. Aku sama Melly cuma jalan pelan, ngobrol ngalor ngidul. Kadang cuma saling ledekin. Tapi justru itu yang bikin nyaman. Jam udah agak malam, akhirnya kami mutusin pulang. Naik MRT lagi, lanjut THSR. Di perjalanan suasana agak sepi. Melly kelihatan capek tapi matanya masih berbinar. "Mas, makasih ya. Hari ini seru banget. Aku bener-bener lupa sama capek kerja." "Aku juga, Mel. Hari ini berasa kayak liburan beneran." Di motor menuju kontrakan, angin malam Taiwan bikin suasana jadi adem. Melly duduk di belakang, gak banyak ngomong. Sesekali aku bisa ngerasain dia nyender pelan. Mungkin kecapean. Sampai depan kontrakan, jalan sepi banget. Tetangga banyak yang libur keluar kota. Kami sempat duduk sebentar di teras, gak buru-buru masuk. Melly buka suara, belan banget. "Mas, kadang aku suka takut. Takut kalau semua ini cuma sementara. Kita kan sama-sama di perantauan." Aku nengok, lalu bilang santai. "Ya kan hidup itu emang sementara, Mel. Tapi justru karena itu, kita harus bikin momen sederhana jadi berarti. Kayak hari ini.
Setelah puas jalan-jalan, mereka pulang sore hari. Naik kereta lagi, terus lanjut naik sepeda dari stasiun sampai kontrakan. Angin sore menerpa wajah. Meli duduk di boncengan sambil ngoceh nggak berhenti. Faiz cuma senyum-senyum. Akhirnya, sampai juga di depan kontrakan sederhana mereka. Capek jelas terasa, tapi hati malah ringan. Hari itu ditutup dengan tawa, cerita kecil, dan foto-foto yang nanti bisa dikenang. Sederhana, tapi justru disitulah manisnya. Malam itu suasana kontrakan sepi. Hanya suara kipas angin yang muter pelan, ditemani lampu redup di ruang tengah. Faiz dan Meli baru saja pulang dari jalan-jalan seharian. Badan capek, tapi hati malah hangat. Meli duduk di kursi plastik sambil membuka HP, melihat-lihat foto yang mereka ambil tadi siang. Mas, lihat nih, mukanya Mas Faiz aneh banget pas difoto di depan Taipei 101. Kayak orang kaget belum pernah lihat gedung tinggi, katanya sambil ngakak. Lah iya, wong aku biasanya lihat genteng rumah tetangga, sekarang gedungnya sampai ke langit. Mereka berdua ketawa bareng, sampai-sampai suara mereka memecah keheningan malam itu. Setelah itu, obrolan ngalir begitu saja. Dari hal receh kayak makanan favorit, sampai hal yang lebih dalam. Meli tiba-tiba diem sebentar, lalu berkata pelan. Kadang, aku iri sama teman-teman yang bisa kumpul bareng keluarganya di kampung. Aku di sini, ya hanya bisa lihat lewat video call. Faiz menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku juga, Mel. Tapi setidaknya kita punya teman di sini. Jadi walaupun jauh dari keluarga, kita nggak benar-benar sendiri. Hening sebentar, tapi bukan hening yang canggung. Justru hening yang nyaman. Seolah mereka saling ngerti tanpa harus banyak kata. Meli akhirnya nyender pelan di kursi, matanya masih fokus ke layar HP. Aku bersyukur kenal Mas Faiz. Kalau enggak, mungkin aku bakal sering murung di kamar. Faiz menahan senyum, lalu menjawab pelan. Aku juga, Mel. Kamu bikin hari-hari di Taiwan ini jadi lebih ringan. Di luar, angin malam berhembus masuk lewat jendela kecil. Kontrakan sederhana itu mendadak terasa hangat, bukan karena lampu, tapi karena dua hati yang saling menemani. Akhirnya malam itu ditutup dengan tawa kecil dan obrolan ringan. Aku sama Meli nggak muluk-muluk, cuma duduk di kontrakan sederhana, tapi hati rasanya penuh. Kadang kebahagiaan gak harus mewah, cukup ada orang yang bikin kita nyaman, itu sudah lebih dari cukup. Dari cerita ini aku belajar, di perantauan kita bisa ketemu siapa saja. Bisa orang yang sekedar lewat, bisa juga yang benar-benar jadi teman berharga. Dan jangan pernah remehkan hal-hal kecil, canda, tawa, obrolan receh, karena justru itu yang bikin hidup terasa indah. Buat teman-teman semua yang lagi dengar cerita ini, semoga kalian juga selalu punya orang yang bisa bikin hari terasa ringan. Entah itu sahabat, tetangga, atau siapapun yang tulus nemenin. Karena hidup di rantau atau di kampung sekalipun, kita semua butuh teman cerita. Kalau menurut kalian, bagaimana kisah sederhana kayak gini? Apakah kalian juga punya pengalaman serupa? Nemu teman atau tetangga yang ternyata jadi orang paling berarti? Coba ceritain di kolom komentar ya, dari daerah mana kalian dengar cerita ini. Siapa tahu, pengalaman kalian juga bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kita bisa terus berbagi kisah nyata dan sederhana yang penuh makna. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan hati yang selalu bersyukur. Amin.